Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, ketemu lagi di channelnya Kang Edi Banyuwangi. Kali ini Alhamdulillah saya barusan membersihkan beberapa pusaka-pusaka titipan dari saudara-saudara yang ada di Muncar, Banyuwangi dan sekitarnya. Di antaranya adalah salah satu tombak ini ya. Ini tombak. Sebelumnya mohon maaf karena memang saya bukan ahlinya di bidang Tosana Aji. Jadi saya sak dermo saja dititipi saudara-saudara saya. Ini yang awalnya sangat kotor sekali. Banyak sekali karat-karatnya dan mungkin ini sudah bagian-bagian yang udah protol gitu ya, udah lepas. Alhamdulillah ini sudah mendingan dan lumayan bersih. Saya mencoba membersihkannya secara alami dengan menggunakan jeruk nipis, dan ya alhamdulillah walaupun hasilnya tidak maksimal, jadi ini sudah mulai kelihatan lebih bersih. Mungkin udah beberapa tahun atau mungkin bisa puluhan tahun ini tidak terawat. Jadi ini saya hanya sadarmu saja karena titipan dari saudara disuruh membersihkan begitu. Ini tombak ya, kemungkinan sepuh juga ya bagi sahabat-sahabat yang paham dan tahu Tosana Aji. Mungkin ada kekurangannya, saya minta maaf. Ini seperti ini. Yang selanjutnya, yang kedua juga ada tombak. Tombak ini titipan dari seorang pegawai kantor pos ya. Ini udah cukup lama dititipkan ke saya, ini sekitar tahun 2010 sampai sekarang. Jadi sekali lagi saya bukan seorang penjamas pusaka dan saya bukan ahli di bidang Tosana Aji. Jadi karena saya dititipi, saya hanya sadarmo saja nguri-nguri budaya Nusantara. Itu tugas dari saya dan para sahabat-sahabat semua ya. Ini tombaknya jenisnya seperti ini. Saya tidak paham dengan nama-namanya. Saya hanya dititipi dan saya sadarmo hanya merawat titipan-titipan dari saudara-saudara saya gitu loh. Seperti ini. Tombak ini dari 2010 nih dititipkan ke saya sampai sekarang tanggal 12 Agustus ini 2021 bulan Suro. Di sama ini juga awalnya juga karatan sekali. Ini ya alhamdulillah udah mulai agak bersih dan saya bersihkan dengan lemon jeruk lemon itu. Dan yang ada juga ini titipan dari saudara juga ya. Ini sejenis apa ya katanya, umyang beras menurut yang punya. Umyang beras ya sahabat ya, saya kurang paham. Alhamdulillah ini juga saya bersihkan sedikit, memang agak kurang bersih tapi daripada awalnya juga sudah cukup lumayan lah. Jadi kemungkinan ini kotor karena minyak ya, karena minyaknya mungkin minyak yang biasa. Dan saya nggak begitu paham dengan Tosana Aji. Saya bukan seorang penjamas pusaka, saya hanya sadarmo saja dititipi sahabat-sahabat saya dan saya lestarikan budaya Nusantara. Lihat dari segi bagaimana leluhur kita dulu membuatnya ya, dengan cara beliau subhanallah, dengan kekuatan yang maha kuasa, dengan izinnya bisa tercipta seperti ini dengan bahan-bahan yang luar biasa. Dan zaman sekarang mungkin ditempa atau menggunakan alat. Kalau zaman dulu beliau-beliaunya saya kurang paham menggunakan apa, katanya sih seperti dipijit-pijit begini ya. Bagi saudara-saudara yang paham ya, saya juga nggak paham ya. Jelas kita nguri-nguri budaya leluhur kita. Ini adalah merupakan hasil karya cipta rasa dan karsa para leluhur kita zaman dahulu dengan sebegitu yang luar biasanya sampai bisa tercipta
salah satunya seperti ini yang beras menurut yang punya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pemuda-pemuda Nusantara yang betul-betul bisa nguri-nguri budaya Nusantara leluhur kita Indonesia tercinta ini ya. Ini yang beras lumayan, alhamdulillah agak bersih. Ada lagi nah ini tilam, tapi jenisnya saya kurang begitu paham juga. Mohon maaf karena memang nggak tahu dan tidak memperdalam tentang dunia kosan aji atau keris ini. Menurut yang punya waktu itu ngasih saya, katanya sih tilam putih atau tilam sari ya. 2010 juga saya dititipi ini juga baru saya bersihkan, kondisinya sudah mulai lumayan, alhamdulillah mulai lumayan bersih. Saya dititipkan ini 2010. Beliau punya rumah di sekitar Kedung Wungu daerah Moga Alas Purwo itu ya. Jadi dititipkan, saya disuruh merawat ya, saya rawat. Sekali lagi, saya bukan seorang ahli di bidang pusaka, saya bukan seorang ahli di bidang penjamas, tapi karena saya suka nguri-nguri leluhur saya Nusantara, saya melihat dari sisi kehebatan beliaunya menyatukan beberapa elemen-elemen sehingga menjadi seperti ini minimal. Ya mungkin sahabat-sahabat di rumah punya yang lebih bagusan dari karya empu-empu tersebut ya, dirawat dan dipelihara dengan baik ya sahabat. Dan saya sendiri memang bukan ahlinya, sekali lagi saya bukan ahli di bidang ini, tapi karena ini dititipkan tetap saya rawat dengan baik. Ada beberapa lagi di sini masih pusaka juga berjenis tilang ya, kemudian tilang. Tapi nggak tahu ini kalau saya lihat dari yang lain, ini kosan ajinya berbeda. Ini saya dapat dari Jakarta, dari Bekasi. Jadi ini dulu yang punya salah satu pegawai dari BUMN ya di Bekasi sana. Kemudian memang setelah beliau meninggal, dari anak-anaknya menitipkan ini ke saya. Lagi saya dititipkan seperti ini ya, saya terima, saya saat terima saja, sekedar dititipi gitu loh. Dan saya sekedar tak dermo juga, saya sebisa saya untuk merawat titipan-titipan ini semua. Dan sekali lagi saya bukan ahlinya di bidang pusaka, tapi saya begitu subhanallah melihat hal yang seperti ini, bagaimana saya nggak bisa membayangkan leluhur kita dulu, para empu-empu zaman dulu itu membuatnya, penyatuan elemen besi ini. Yang jelas bisa terbentuk seperti ini menggunakan daya kekuatan pemanas atau panas yang luar biasa, di atas 8.000 atau berapa ribu derajat Celcius untuk menempa ini gitu loh. Kalau zaman sekarang sekali lagi mungkin menggunakan alat canggih, kalau dulu adalah hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Ya itu ya sahabat ya, jadi edisi kali ini ya kebetulan Agustus ini bulan Suro tahun 2021, bukan pamer, bukan musik, dan saya tidak menyembah ini, tapi saya nguri-nguri budaya leluhur Nusantara kita yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai ogah atau musik atau syirik, tergantung bagaimana otak dan hati Anda memandang sebuah benda. Mudah-mudahan tayangan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat saya sendiri dan buat sahabat-sahabat semua yang ada di Nusantara ini. Sekali lagi, kalau memang ada kesalahan dari saya pribadi, saya minta maaf besar-besarnya. Mudah-mudahan saya bisa diberikan masukan-masukan, diberikan saran pada beliau-beliau yang para master-master pusaka. Ya mungkin ini nggak sebegitu berharga, tapi berharganya adalah saya sudah dipercaya, dititipi. Itu aja ya sahabat. Oke, itu aja dari channelnya Kang Edi Banyuwangi.
mudah-mudahan sedikit bisa manfaat. Jadi ini dibersihkan hanya menggunakan lemon, jeruk lemon itu ya, tapi harus pelan-pelan. Ini sebelum seperti ini karatnya luar biasa, penuh, ini karat penuh semua, mungkin beberapa tahun tidak dibersihkan gitu ya. Oke sahabat, itu dulu tayangan dari channelnya Kang Edi Banyuwangi. Mudah-mudahan saya bisa menayangkan hal-hal atau sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Sekali lagi tonton terus, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sekali lagi share, like, subscribe Anda adalah memacu semangat saya untuk menjadi lebih baik dan akan menjadi tayangan-tayangan saya yang lebih baik. Tunggu tayangan saya ke beberapa situs terkenal di Banyuwangi. Insya Allah diberi kesehatan, panjang umur, sehat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.